Sholat ketika sholat subuh penghuninya cuma juara bertahan. Siapa juara bertahan? Yang mukul kentungan orangnya itu, yang mukul beduk orangnya, woi, yang mukul beduk orangnya, yang adan orangnya, yang komat orangnya, jadi imam plus makmum orangnya. Yang kita khawatirkan selesai sholat dia meninggal. Kenapa? Overdosis. Bu, dorong suami biar sholat berjamaah. Insya. Ibu suka bangunin suami di waktu subuh, Bu? Suka? Alhamdulillah. Pakai apa banguninnya? Pakai apa? Dicium. Allah karim, terlalu, Bu. Kenapa? Mulut di waktu subuh biasa baunya sama yang di belakang, Bu. Jangan coba dicium suami di waktu subuh, takut muntah, Bu. Nih saya kasih tahu, Bu, kalau waktu subuh ibu bangunin suami ada berbagai macam cara. Pertama, bangunkan suami ibu dengan bahasa yang lemah lembut. Contohnya, di masjid, di musola sudah kedengaran tarhim, segera suami ibu bangunin, Pak, bangun Pak. Di masjid sudah kedengaran tarhim, silakan Bapak bangun dan ikut sholat subuh berjamaah. Mamah janji Papa pulang dari musola, sarapan udah Mama siapin, kopi, cap teko udah Mama siapin, termasuk rokok jarum coklat 2 batang udah Mama siapin. Jarum coklat. Pakai omongan belum bangun juga. Gunakan langkah yang kedua, tangan jewer dikit, Pak, bangun Pak. Pakai tangan belum bangun juga. Gunakan langkah yang ketiga, kaki tendang dikit, Pak, bangun Pak. Pak, bangun. Pakai kaki belum bangun juga, tolong jangan putus asa. Artinya segera ibu berangkat ke WC. Maksudnya ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu, pakai mukena. Setelah pakai mukena, sebelum berdiri di hamparan sejadah untuk melaksanakan sholat subuh, berdiri dulu sebentar di depan suami yang masih tidur. Tujuannya sholat, niatnya usolli ala hadal maiti arba'atan. Yakin banget. Jangan ditanya itu jampe-jampe yang paling jitu. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa iman harus kita jaga? Jawabannya, ada ulama yang mengatakan salah satu asya tanzihul iman minal ibad awaluha tarku syukri alal islam wa saniha tarkul khawfi ala dihadil islam wa salisuha akulmu ala ahlul islam. Kenapa iman harus kita benteng? Kenapa iman harus kita jaga? Kata ulama, ada 3 perkara yang akan mencepatkan keimanan seseorang. Pertama, orang itu tidak bersyukur kepada Islam. Artinya ngaku Islam, hidupnya tidak mau melaksanakan perintah Islam. Ngaku Islam, hidupnya tidak mau diatur oleh Islam. Islam memerintahkan sholat, malah berani ninggalin sholat. Ada yang berani ninggalin sholat? Masih ada yang berani ninggalin sholat? Kalau ibu-ibu tak mungkin, karena ibu-ibu insya Allah suka sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah, amin. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang tanha anil fasadi wal munkar, amin ya robbal. Ini saya kasih gambaran, Bu. Sholat itu katanya mempunyai 3 dimensi. Pertama, dimensi spiritual. Yang kedua, dimensi medikal. Yang ketiga, dimensi sosial. Dimensi spiritual, orang yang rajin ruku, rajin sujud, secara hakikat akan lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ilallah fi sujud. Hamba secara hakikat akan lebih dekat dengan Allah ketika hamba tersebut bersujud di hadapan Allah, terutama sujud di keheningan malam. Ibu suka bangun malam? Bapak suka bangun malam? Wih, jawab suka bangun malam. Pertanyaannya ngapain? Wih, ngapain? Kencing, udah kencing masuk kamar tidur. Mestinya di bulan Maulid ini ada perubahan, Bu, ada peningkatan. Contohnya nanti malam jam 2 kita bangun. Setelah bangun masuk WC, ngapain? Langanan dulu kencing. Udah kencing masuk kamar tidur. Malam kedua bangun lagi, terus ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu masuk kamar tidur. Itu kan lumayan, Bu, ada peningkatan. Tadinya tidur dan pakai wudhu, sekarang pakai wudhu. Ya, Bu, ya. Malam ketiga bangun lagi, terus masuk WC, ngapain? Ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu pakai mukena. Setelah pakai mukena hamparkan sejadah. Setelah menghamparkan sejadah, kalau perlu tidur. Woi, kalau perlu tidur.
Malam keempat kosret kota kita, Bu. Wudhu sudah kita ambil, sejarah sudah kita hamparkan, mukena sudah kita pakai. Kalau tidak menyempatkan waktu 3 menit untuk bersujud di hadapan Allah di keheningan malam. Oleh karenanya ada hadis kursi yang mengatakan, wadum ala tahajud fa inna nusrata ma qiyamil. Biasakan kamu bangun tengah malam, lakukan tahajud. Kenapa? Karena pertolongan Allah sangat cepat bagi orang yang rajin bangun tengah malam. Jelas? Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Yang kedua, ini maaf, Bu. Sebenarnya saya lagi agak kurang sehat, Bu. Lagi agak kurang sehat, maaf kalau saya ada batuk-batuk dikit. Tapi insya Allah bukan corona, Bu, bukan, Bu. Karena mungkin ini udah beberapa malam ini saya keluar terus. Malam kemarin saya pulang dari Cianjur, paginya langsung ngisi di Sukabumi. Tadi malam saya ngisi di Kalapanunggal, Gunung Putri. Tadi pagi saya ngisi di namanya di Bantar Gebang, ngisi di Cikiwul. Malam sekarang ke sini, besok pagi saya harus ngisi lagi di daerah Bogor sana, Bu. Malamnya alhamdulillah, Bu, lumayan agak laku dikit, Bu. Dan insya Allah tanggal 20 kalau nggak salah ya, saya ngisi juga daerah sini insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, sholat itu mempunyai dimensi medikal. Artinya orang yang rajin ruku, rajin sujud, kesehatannya akan dijamin oleh Allah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kum fasolli fa inna sholata syifaun. Bangun, lakukan sholat. Kenapa? Karena sholat hakikatnya obat dari berbagai macam penyakit. Makanya kemarin kita tertipu loh dengan corona. Benar apa benar? Gara-gara corona masjid kosong, pesantren, pengajian libur, anak sekolah di rumah. Itulah pembodohan massal terhadap masyarakat. Betul? Betul lah, betul. Ini, oleh karenanya Pak Ibu perlu kita ingat. Ada keterangan yang mengatakan si Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirruh mengatakan, innal baliyata lam ta'til mu'mina lituhdikahu. Sehebat apapun wabah, sehebat apapun malapetaka, sehebat apapun balai, ketika menimpa hati orang mukmin tidak akan berpengaruh apa-apa. Kenapa? Dengan kekuatan iman bisa mengalahkan segala-galanya. Betul. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, wakina ada benar. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita kuwatu akhlakil karimah, kekuatan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dengan harapan besar, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat daripada Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekelumit, Bu, saya bicara tentang syafaat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ketika nanti alam sudah hancur sehancur-hancurnya, pepohonan tumbang, gunung meletus, air laut tumpah ke daratan, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, yang namanya hidup mati, manusia mati, jin, malaikat, setan, modal, setan, Ustaz, jangan ngomong modal Ustaz. Semuanya sudah mati, tinggal Allah sendirian. Sesuai firman Allah, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk Allah mati, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Oi, siapa penguasa hari ini? Mana tuh Fir'aun yang ngaku Tuhan kalau memang Tuhan muncul? Mana Raja Namrud? Mana Raja Abraha? Mana para penguasa? Kalau memang penguasa muncul, semuanya gak ada yang berani muncul, sudah rebah semua. Lalu Allah berseru-seru lagi. Kata Allah, la ilaha illa ana. Yakini oleh kalian bahwa tiada Tuhan selain aku. Di situ Allah sombong. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Hadis kursi mengatakan al-kibriya ulibasi, kesombongan adalah pakaianku, kata Allah. Jadi yang patut memakai pakaian sombong hanya Allah. Makhluk tidak ada hak untuk tidak ada hak untuk Singkat cerita, Pak, Bu, Allah hidupkan para malaikat. Setelah Allah hidupkan para malaikat, Allah perintahkan malaikat Jibril, kamu masuk ke dalam surga. Lalu ambil satu buruk. Setelah ngambil satu buruk,
cari makom kekasihku Muhammad, kata Allah. Masuklah malaikat Jibril ke dalam surga, diambilnya satu buruk, lalu dicarinya makom baginda Nabi. Sudah bisa kita bayangkan Pak, tanah sudah rata, jangankan cari satu kuburan, cari pangkalan saja kesulitan. Akhirnya malaikat Jibril bersujud di hadapan Allah, minta petunjuk dari Allah. Setelah bersujud, menurut riwayat terbukalah makom baginda Nabi. Menurut riwayat lagi, Rasul bangkit dari kubur seperti orang bangun tidur. Usap mata, usap pipi, tengok kanan Jibril, tengok kiri Mikail. Lalu Rasul bertanya, kata Rasulullah, ayyub yaumin hada ya Jibril? Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril, ini hari apa? Kata malaikat Jibril, hada ma wa'ada Rahman ya Rasulullah, ini hari yang telah dijanjikan Allah. Hari kiamat Jibril, benar ini hari kiamat. Kata baginda Nabi, kalau memang ini hari sudah kiamat, aina ummati, umat saya mana? Jibril, umat saya mana? Ingat Pak, Rasul bangkit dari kubur, tahu hari sudah kiamat. Yang ditanya bukan Sayyidatina Khadijah, yang ditanya bukan Sayyidatina Isa, yang ditanya bukan Sayyidatina Fatimah, yang ditanya kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua